Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata, perjalanan istri anak pengusaha sukses, yang tak punya komitmen untuk menyelesaikan masalah keluarga, dan pilih lari kembali ke Menden pacarnya. Akibatnya, Menden sang istri sakit hati dan ingin membalas dengan cara yang lain. Sebelumnya minta maaf, jika dalam cerita ini ada kata atau istilah yang kurang pas, semua itu sekedar untuk mengungkapkan rasa, gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Meski terinspirasi dari kisah nyata, tetapi kisah ini dikhususkan sebagai hiburan belaka. Yuk, dimulai ceritanya. Rata-rata, yang paling dihindari, bahkan paling ditakuti oleh seorang wanita adalah apabila menyandang status yang dia. Apalagi dengan embel-embel yang dia muda. Rasanya itu gak enak banget gitu loh. Ada beban mental tersendiri yang tak mudah untuk dihindari. Sepertinya ada yang ngawasi tiap saat, mau apapun terasa gak leluasa. Itulah yang aku rasakan hampir setahun ini. Musababnya suamiku menceraikanku, dengan tuduhan yang sangat menyakitkan. Katanya aku masih sering berhubungan dengan Menden, ketika suami tahu aku lagi saling menyapa saat lagi di pusat perbelanjaan. Padahal aku sudah gak punya rasa apa-apa, dan hanya ngobrol sebentar sebagai tanda saling menjaga silaturahmi saja. Belakangan terbukti, kalau Menden suami hanya cari celah untuk bisa menceraikan aku, kemudian menikahi Menden kekasihnya pula. Inilah yang benar-benar bikin hatiku sakit, aku merasa dikhianati, dengan memfitnahku yang tidak-tidak. Tapi mau gimana lagi, jika itu yang dikehendaki. Aku pun harus terima kenyataan pahit ini, menjadi yang dia muda dengan anak satu yang masih balita. Tapi heranku, setelah selesai urusan rumah tanggaku, kini datang masalah baru, masalah yang makin berat dan ruwet, masih seputaran urusan dengan orang dekatku. Yakni sama Menden mertuaku. Rupanya anak dan bapak punya karakter yang tak berbeda. Suka main tuduh, sekedar untuk bisa main curang. Tapi kali ini aku gak akan membiarkan diri diombang-ambing bagai layang-layang putus dari benang. Menden bapak mertua yang coba-coba mengambil hatiku, kini harus masuk perangkapku, dan setelah itu aku akan merasa puas bisa membalas sakit hati ini. Dan begitulah, akhirnya terjalinlah hubungan yang bikin kesruh dan carut-marutnya keluarga Menden suami. Nah, gimana keseruan ceritanya? Yuk ikuti sampai tuntas ya. Kenalin, namaku Renata, biasa dipanggil Tata. Umur 27 tahun, pernah berkeluarga, dan kini menyandang gelar single parent. 4 tahun yang lalu aku pernah menikah dengan Jeffrey, anak seorang pengusaha yang cukup sukses. Kami menikah setelah pacaran cukup singkat, sekitar 7 bulan saja. Kami emang cepat menikah, lantaran posisiku saat itu sudah halim duluan. Itulah sebabnya ortuku menuntut agar kami segera menikah. Padahal posisi kami saat itu belum ada pernyataan untuk putus dengan pacar kami masing-masing. Aku dan Jeffrey emang masih punya pacar, dan gara-gara kami itulah mereka pada saling kecewa. Aku emang begitu cepat kepincut sama Jeffrey. Selain karena anaknya ganteng, juga karena ia anak pengusaha. Jadi wajar kan kalau ia jadi perhatian kaum hawa. Padahal waktu itu aku baru saja lulus kuliah, sedang Jeffrey sudah kerja ikut papanya. Intinya,
Setelah Jeffrey menunjukkan niat baiknya, aku pun jadi bucin dan begitu mudahnya kuberikan barang berhargaku ketika Jeffrey memintanya. 2 bulan setelah in-chief pertama itu, aku mulai ada perubahan, dan ternyata emang halim beneran. Setelah menikah itu, aku emang masih ikut suami. Maksudku, kami masih menetap di rumah mertua. Selain Jeffrey itu anak tunggal, juga karena mama mertua itu kena stroke cukup lama. Gak apa-apalah, hitung-hitung semua ini bentuk pengabdianku pada suami. Jadi aku harus taat dan hormat sebagaimana seorang istri yang setia. Sampai pada suatu hari saat aku lagi jalan-jalan di mall, aku sempat bertemu dengan Mas Hendra. Mas Hendra itu adalah menden pecerku. Kebetulan Jeffrey lagi gak ikut, karena lagi mewakili papanya ada meeting. Nah, momen itulah awal dari kehancuran rumah tanggaku. Sebenarnya aku dan Mas Hendra itu sudah gak ada hubungan apa-apa. Aku hanya sekedar pingin menghormati Mas Hendra kala ia menyapa dan mengajakku ngobrol sebentar. Tetapi momen itu dijadikan Jeffrey sebagai alasan untuk dijadikan masalah besar baginya. Sungguh di luar dugaanku kalau ternyata acara meeting itu ada di lokasi mall, dan kebetulan Jeffrey lagi istirahat, kemudian memvideokan kebersamaanku dengan Mas Hendra. Dari bekal itulah aku dipaksa untuk mengakuinya, meski sudah aku jelaskan keadaan yang sebenarnya. Ujung-ujungnya Jeffrey menceraikanku, dan paling menyakitkan hatiku, Jeffrey menikahi menden pecernya. Sejak saat itulah hatiku tumbuh benih dendam kepada keluarganya. Setelah perceraian itu, aku pulang ke rumah ortuku bersama anakku yang masih 3 tahun. Duh, nelangsa banget nasibku. Aku hampir saja menyerah menghadapi kenyataan ini. Untungnya, menden papa mertua, alias papanya Jeffrey masih sering nengok cucunya, sekaligus yang menanggung biaya hidup cucunya. Emang, saat Jeffrey mau nyeraikan aku, papanya sangat keberatan. Bahkan Jeffrey diulti akan diusir dari rumah. Tapi nyatanya, sampai hari ini Jeffrey masih eksis, meski sekarang pindah ke rumah barunya bersama istrinya. Daripada gak ada kegiatan, bagaimana kalau Tata ikut kerja sama papa saja, bisa kan jadi sekretaris? Tawar Pak Anwar saat beliau nengok cucunya. Tapi Vinci masih kecil, belum bisa ditinggal Pak. Jawabku beralasan. Ah, kan bisa cari visitor kan? Kebetulan Bu Dewi sekretaris papa sudah resign, jadi ini kesempatan Tata untuk masuk. Kata Pak Anwar. Aku diam sejenak, mikir. Kemudian ngomong, tapi gak enak sama Mas Jeffrey Pak, dikira aku yang minta-minta. Jawabku lagi. Kan Jeffrey papa suruh ngurus perusahaan yang satunya, jadi jarang ke kantor papa lagi. Begitu kata Pak Anwar lagi. Singkatnya, aku setuju akan tawaran Pak Anwar untuk jadi sekretarisnya. 1-2 bulan bekerja belum terjadi apa-apa. Tapi masuk bulan ketiga kisah hidup baruku tercipta. Hari itu, aku ngikuti perjalanan Pak Anwar keluar kota untuk nemuin para koleganya. Pertemuan yang dirancang sehari itu, ternyata sampai MLM juga. Mau tak mau kami harus nginaf, karena mau lanjutin pulang rupanya sudah gak mungkin. Sudah ku cari kesana kemari tempat menginap tetapi tinggal 1 KMR saja. Yang lain sudah penuh semua. Gimana Pak?
Tinggal 1 km nih, masak harus berdua. Kataku pada Pak Anwar. Gak apa-apalah daripada gak ada sama sekali, toh nanti papa bisa TDR di sofa kan. Dan begitulah, akhirnya kami pun putuskan untuk tinggal berdua. Sayangnya, sofa yang dimaksud tidak tersedia. Jadi mau gimana lagi, aku harus menerima kenyataan ini. Setelah membersihkan diri, kami pun mulai berangkat TDR. Aku merasa risih, kikuk, dan canggung berada di sebelah dan mertuaku yang usianya masih sekitar 50 tahun itu. Setelah pisah sama Jeffrey, apa Tata gak pingin nikah lagi? Tanya Pak Anwar. Belum Pak, sih pingin besarin Vinci dulu. Harus nikah dong, biar ada yang gantikan Jeffrey, kamu kan masih sangat muda. Iya sih, tapi Tata masih trauma Pak. Kami sama-sama diam sejenak, tapi tiba-tiba Pak Anwar ngomong, Papa sudah lama banget gak pernah ngerasain yang itu. Tahu sendiri kan mamamu sudah lama stroke, mungkin udah lupa sama rasanya. Kata Pak Anwar, meski kupingku mendengarnya, tapi aku pura-pura sudah TDR dan membelakanginya. Loh, kok sudah tidur sih? Kata Pak Anwar sembari melihat mukaku dari atas. Tata, serunya lagi. Jantungku mulai teratapan, aku paham akan maksudnya, tapi aku tak mungkin begitu saja mengikutinya. Ia pun mulai menunjukkan aksinya, baru aku pura-pura membuka mata. Papa apa udah lupa kalau Tata ini dan menantunya? Tanyaku. Iya, tapi menden kan. Papa hanya minta sekali saja biar hidup papa ini ada artinya. Begitu kan ucapnya. Aku jadi merasa terenyuh dan kasihan. Tapi benar sekali aja kan Pak. Kataku seperti ada yang menggerakkannya. Begitulah. Akhirnya malam itu aku menyerahkan sebidang sawahku, yang juga lama kering karena kurang pengairan. Hanya heranku, ternyata Pak Anwar bukan laki-laki kaleng-kaleng. Dengan pengalamannya, ia bisa berkali membawaku naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Beliau masih begitu terengginas, lincah, dan kokoh, menaiki 1000 tangga tanpa ada lelah-lelahnya. Jika boleh aku bandingkan, si Jeffrey itu gak ada apa-apanya. Aku benar-benar diperlakukan secara sempurna, dan bisa menikmatinya melebihi ekspektasiku. Sudah ya Ta, sekali aja. Perjalanan kita besok masih jauh, jadi kita harus banyak istirahat. Kata Pak Anwar. Jangan nanggung Pak, kalau kita sudah berniat untuk mendaki, ya kita tuntaskan sekali. Jangan cuma sampai di tengah begini. Rugikan kita jauh-jauh dari bawah kalau gak sampai puncak tertinggi, kataku setelah bisa merasakan nikmat itu indah sekali. Dan Pak Anwar pun nuruti usulanku, kemudian berangkat lagi, ngegas lagi, sampai gak ketemu kapan akan jatuh nanti. Aku jadi ingat sikap Jeffrey yang begitu tega menyakitiku tanpa peduli, dan sekarang bisa aku bales semuanya meski lewat orang lain. Tapi setelah ini pasti akan ada rencana yang lain, yang bisa bikin keluarga Jeffrey menyadari, bahwa tiap perbuatan itu akan ada balasannya. Sejak kejadian itulah, Pak Anwar semakin luluh di hadapanku, karena setiap kemauannya selalu aku turuti. Berikutnya aku bisa menuntutnya untuk bertanggung jawab. Sungguh aku tak peduli lagi siapa Pak Anwar itu, pokoknya harus menikahiku sebelum benih ini akan semakin tumbuh dan berkembang. Apapun celoteh orang,
Tak akan aku dengarkan. Yang penting aku dapat keturunan dari Pak Anwar, yang kelak akan menjadi pesaing dari si Jeffrey. Begitulah sekelumit kisah hidupku. Semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas. Ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.